Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa lagi di hari Senin ini, tanggal 24 Agustus 2020. Masih tetap semangat ya anak-anak ya, kita masih di Mapel OTK Kepegawaian di kelas 11 ini. Anak-anak, akan Ibu lanjutkan materi di kelas 11 ini dengan materi regulasi kepegawaian ya. Apa regulasi itu? Nih, kita lihat sama-sama. Regulasi diartikan sebagai suatu peraturan yang mengikat dan peraturan tersebut dijadikan standar ya atau pedoman perilaku sebagai pegangan dalam bertindak maupun bekerja. Kalau kalian ya regulasi sebagai seorang siswa ya. Atau bisa juga regulasi itu adalah peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok lebih dari satu orang ya, lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu untuk kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi. Apalagi seperti saat ini anak-anak ya, regulasi itu benar-benar ditetapkan. Siapa yang tahu? Ya, yaitu berupa apa? Physical distancing ya, jaga jarak, kemudian protokol kesehatan ya, dan wajib menggunakan masker dan lain-lain. Itu termasuk regulasi apa? Masyarakat, apalagi di kantor. Selanjutnya, tujuan dibuatnya regulasi atau aturan ini tidak lain adalah untuk mengendalikan personal atau manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Ya, jangan sampai ada istilah yang sekarang lagi ngetren ya anak-anak apa? Angel temen tuturane ya. Nah, makanya regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat ya, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis ya. Ini tujuannya apa? Supaya tujuan sudah ditetapkan, sudah betul-betul menjadi planning mereka atau perusahaan itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya, regulasi kalau dikaitkan dengan kepegawaian maka dapat dikatakan sebagai apa? Peraturan yang mengatur seseorang pegawai ya, mulai dari pekerjaan ya hingga peraturan yang mengatur hak ya, hak dan kewajiban seorang pegawai. Nah, nanti tetap apa berlanjut ya anak-anak hingga kelas 12 nanti. Ya. Nih, kemudian regulasi kepegawaian. Ada sebuah peraturan ya yang mengatur seorang pegawai mulai dari pekerjaan hingga peraturan yang mengatur hak kewajiban seorang pegawai. Ya, tujuannya apa? Agar hak dan kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Nah, sekarang ini kita lihat. Regulasi juga disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah jelas mengatur ya mulai dari kewajiban seorang pegawai, hak ya atau tempat bekerja dari pegawai tersebut. Nah, nanti kalau kalian sudah prakerin atau PSG, kan akan lebih paham karena kalian sudah terjun langsung ke lokasi tersebut ya. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan sudah dijelaskan ya. Ada berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Terus apa tenaga kerja itu? Ini setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kalau barang berarti apa? Di pabrik ya. Kemudian hobi industri dan lain-lain. Kalau jasa berarti memberikan kepuasan sendiri untuk sendiri maupun untuk masyarakat ya, misalnya buruh ya, yaitu biasa pegawai, disebut pegawai misalnya di pabrik ya. Jasanya apa? Disebut barang juga jasa. Barang karena dia menciptakan barang. Jasa karena dia apa? Memberikan tenaganya untuk mencapai suatu kebutuhan ya. Nah, otomatis yang bekerja harus menerima upah atau imbalan ya dalam bentuk lain ya. Nanti di materi sebelumnya ada gaji dan upah ya anak. Ini selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sudah lahir apa belum? Belum ya. Nah, tenaga kerja itu disusun berdasarkan nih. Yang pertama penduduk dan tenaga kerja. Ya, berarti ya, kalau penduduk di situ
banyak yang berpotensi, berarti bisa digunakan sebagai sumber untuk tenaga kerja. Kemudian adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan. Ya, kok saat ini anak-anak semua kena dampaknya ya, bahwa kesempatan kerja itu tidak banyak dan tidak mudah. Kemudian adanya pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja. Makanya nanti kalau kalian prakerin, jangan kamu sia-siakan, jangan sampai bolos ya. Satu modal buat kalian nantinya kalau kalian sudah lulus dari SMK, kemudian banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja, kalian sudah siap dan terlatih. Kemudian produktivitas tenaga kerja artinya apa? Ya, kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri. Ya, artinya dia aktif enggak ya dalam pekerjaannya. Kemudian hubungan industrial artinya apa? Hubungan dengan pihak perusahaan atau organisasi. Kemudian kondisi lingkungan kerja ya, lingkungan kerja. Ini artinya apa? Di mana kita bekerja, apakah suasananya memenuhi syarat ataukah tidak, yang buat kalian nyaman atau tidak, yang bisa merasakan adalah kalian, termasuk ketersediaan sarpras ya, sarana dan prasarana. Kemudian pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerjanya bagaimana? Apakah gajinya mingguan, harian, bulanan, atau bagaimana? Dan kesejahteraannya nanti di materi kelas 12 ini ada ya, termasuk asuransi, kemudian penghargaan ya dan lain-lain. Kemudian adanya jaminan sosial tenaga kerja atau jam sostek atau sekarang apa BPJS ya tenaga kerja itu. Makanya nanti kalau kalian mau PSG itu harus mempunyai jaminan tenaga kerja khusus pelajar. Karena apa? Ini termasuk ada undang-undangnya karena siswa itu ya SMK yang magang harus dilindungi ya dalam bidang tenaganya. Nah, terus ini regulasi kepegawaian sebelum lebih lanjut mengenai kepegawaian dahulu. Nah, peraturan tadi, sorry anak-anak. Ini kayaknya sudah tadi ya. Jadi saya next ya. Nah, sekarang khusus aparatur sipil negara atau ASN ya. Ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 ini jangan lupa ya. Nomor 11 tahun 2017. Ini yang mengatur PNS apa aja. Nah, peraturan pegawainya atau regulasi kepegawaiannya. Mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai bagaimana, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, pemberian kerja, penggajian, penghargaan, disiplin pemberhentian, jaminan pensiun dan perlindungan. Ini nanti di materi semester genap ya, bahkan saya lanjut ke jenjang kelas 12 anak-anak ya. Anak-anak, materi pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah pada kesempatan kita lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih, tetap semangat ya anak-anakku. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.